Shalom Tiberias, apa kabar semuanya? Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami menyambut setiap jemaat Tuhan yang telah hadir bersama-sama di Gereja Tiberias Kelapa Gading dan juga jemaat Tuhan telah bergabung dalam live streaming pada pagi hari ini. Lebih pada Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia akan dipimpin oleh Gembala yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Maka bersama-sama kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala syukur, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang setia. Terima kasih kami hidup sampai hari ini di minggu pertama di bulan yang baru. Kami percaya Tuhan Yesus bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan semua karena anugerah Tuhan yang begitu melimpah bagi setiap kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat nafas kehidupan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan bagi keluarga kami, bagi pekerjaan, bagi studi, bagi pelayanan kami. Semuanya hanya karena kebaikan Tuhan dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini kami dapat beribadah di Gereja Tiberias Indonesia. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, baik kami yang beribadah secara langsung di Gereja Tiberias Kelapa Gading, bahkan setiap umat Tuhan yang bergabung secara live streaming, kami sungguh percaya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun umat Tuhan berada, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan, maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sungguh percaya apapun yang jadi pergumulan kami Tuhan, kami percaya pada siang hari ini kami terima firman Tuhan, kami terima tubuh darah Tuhan Yesus kami diurapi, mujizat pasti terjadi. Yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, bahkan yang punya masalah kami percaya kami terima kemenangan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, maka juga pada pagi hari ini kami ucap berkat bagi yang terkasih Gembala Sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Pada hari ini melayani penuh kuasa, penuh hikmat, penuh pengurapan dari Tuhan, bahkan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap berhati kami untuk beri yang terbaik, pujian dan sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan terbaik, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang setia. Mari bersama-sama kita mengucap syukur. Kami nyatakan Tuhan Yesus, hanya karena kesetiaan-Mu, hanya karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama ke Tuhan, nyatakan pujian kita. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, Jesus, all my life you have been faithful. All my life
will sing, I will sing of the goodness of God. We worship you, Lord, all my life. All my life you have been faithful. We believe in you, Lord. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. In every season in our life we believe, Jesus. All my life you have been so always good to me.
berikan kami sampai hari ini Yesus, hanya kebaikan-Mu. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Sama-sama di hadirat Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada, di hadirat Tuhan nyatakan, sebab Engkau mulia Yesus, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Angkat tangan kita sama-sama sembah Tuhan, nyatakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Bagi Allah kita yang dahsyat, sama-sama nyatakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Sekali lagi bersama-sama di hadirat Tuhan, sekali lagi nyatakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang setia, Allah kami yang sungguh baik bagi setiap kami, yang menyertai kami, memberkati kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Halo, kita bersyukur untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Bersukacita buat kemuliaan nama Tuhan, amin. Haleluya, come on, goyang, haleluya. Sama-sama cerita nama Tuhan, katakan, tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudari. Dari suku mana,
Ayolah bayangkan buat Tuhan, nyatakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hey, haleluya. Kita percaya Dia Tuhan yang sanggup ubahkan hidup kita, amin. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh membuat setiap kita terpesona, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kau terpesona. Yeay. Woo. Sama-sama, sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona, salah perbuatanmu hapuskan raguku. Haleluya. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Come on. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya. Yeay. Ayo, sekali lagi. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, salah perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu yang mati bagi kami, Tuhan. Hapuskan dosaku. Sama-sama memuji Tuhan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku. Angkat tangan bersama-sama. Nyatakan semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka, Yesusku. Kau jagai hidupku. Ayo sekali lagi jemaat Tuhan, nyatakan kau ubahkan hidup kami, Tuhan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua
bersyukur. Dia Tuhan yang luar biasa, amin. Kita berikan sekali kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, maka kita mau sama-sama menyaksikan khotbah highlight Suara Gembala yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dengan tema untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus bukan sekedar mengajar dan memberitakan Injil, tetapi juga Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Begitu pula dengan kita juga harus sampaikan atau katakan atau realitaskan mujizat Tuhan kepada setiap orang yang rindu mengenal Tuhan Yesus. Untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus adalah selalu intim dengan Tuhan Yesus dan memiliki waktu untuk datang kepada Tuhan. Saat kita mendekat kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepada kita dan kita akan mengalami kepuasan di dalam Tuhan Yesus. Mari datang dan katakan kepada Tuhan Yesus masalah kita. Jangan ragu untuk minta pertolongan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan tahu keterbatasan kita. Katakan kepada Tuhan Yesus apa adanya kita. Tuhan sanggup memakai kita dan mengadakan mujizat dari apa yang ada pada kita. Mengucap syukur selalu. Di balik ucapan syukur, kuasa Tuhan akan terjadi. Karena melalui ucapan syukur terjadi transformasi Allah. Dan orang yang mengucap syukur selalu adalah orang yang percaya akan janji Allah pasti terjadi. Puji nama Tuhan, maka khotbah selengkap dari khotbah Ibu Gembala yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 dengan tema pertobatan. Romawi pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati kami semua agar dalam hidup ini kami selalu berjaga-jaga, hidup dalam kekudusan dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus dan akan diundang pesta di sorga. Agar kami semua berkumpul di bumi dan berkumpul di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang kedua, apa itu pertobatan? Ada 5 hal apa itu pertobatan. Yang pertama, pertobatan adalah Tuhan Yesus memulihkan, mengampuni, dan menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saat kita memutuskan untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, tidak peduli betapa diri kita tidak layak, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Asalkan kita berjanji untuk tidak berdosa lagi. Allah berjanji akan memulihkan kita ketika kita mengakui dosa-dosa kita. Yang kedua, pertobatan membuat kita menjadi rendah hati. Yakobus 4 ayat 6, Amsal 3 ayat 34. Pertobatan membuat kita mengenal kebenaran sehingga kita menjadi sadar. Bertobat adalah kita setuju dengan kebenaran standarnya Allah tentang kebenaran dan dosa serta bertumbuh dalam kerendahan hati. Marilah kita lekas bertobat agar kita dapat bertumbuh dalam kerendahan hati dan menerima belas kasihan Allah. Yang ketiga, pertobatan menjauhkan kita dari iblis. Yakobus 4 ayat 7-8. Ketika kita tunduk kepada Allah dengan bertobat, kita sedang menyatakan bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah dan kita dapat melawan iblis dan pengaruhnya dalam hidup kita. Yang keempat, pertobatan membebaskan atau menjauhkan kita dari kuasa dosa. Ibrani 4 ayat 14, Ibrani 4 ayat 16. Firman Tuhan memberi kita janji ini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Jika kita tidak bertobat, kita tidak akan mampu menerima pertolongan dan kebebasan dari kuasa dosa. Yang kelima, pertobatan membawa kita akan hidup yang penuh bersama Yesus. Roma 6 ayat 23, Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Dosa membawa kita kepada kematian rohani. Roma 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa adalah maut. Dan Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Lukas 13 ayat 3. Sebaliknya pertobatan membawa kita kepada hidup dan keselamatan. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat
belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat ini dan juga yang mengikuti secara live streaming, kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah kebenaran yang satu-satunya menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib sehingga hari ini setiap dosa kami diampuni. Maka hari ini kami mau datang Tuhan Yesus ke hadirat-Mu Tuhan. Kau dengar firman-Mu, duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Biar setiap kebenaran firman Tuhan ini disampaikan oleh Gembala Sidang kami terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji tidak akan pernah menjadi sia-sia. Melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. Dan hari ini setiap kami dengar firman-Mu, kami berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan pikiran dan telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Kita datang pada Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Katakan, kalau ku hidup Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap, sama-sama saya undang setiap kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, sambut kebenaran firman-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami. Pada pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan juga anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini, untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dan saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Kristen bayi ya saudara sekalian. Kita jangan jadi Kristen bayi saudara sekalian. Kristen bayi ya jangan jadi Kristen bayi. Ibrani 5 ayat 12 katakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, kalau bayi itu memerlukannya susu, yang diperlukan susu ya saudara sekalian, minumnya susu, bukan makanan keras. Nah,
Nah ini Ibrani 5 ayat 12 katakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah harusnya menjadi pengajar, tapi kamu masih perlu lagi diajarkan ya, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah itulah Kristen bayi, saudara sekalian. Nah ini ayat tadi menjelaskan bahwa Kristen bayi adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menerima makanan keras ya saudara sekalian. Di 1 Korintus 3 ayat 2 dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, kerohanian yang demikian adalah rohani yang berjalan di tempat ya saudara. Tidak bertumbuh karena tidak memiliki pengetahuan yang utuh tentang kebenaran saudara. Orang-orang ini umumnya ingin firman Tuhan yang lembut, yang manis ya. Begitu mendengar firman Tuhan yang keras, langsung berontak, marah, tersinggung, bahkan juga mogok saudara sekalian. Seharusnya kita dalam belajar firman Tuhan perlu seperti yang dituliskan di Kisah Para Rasul 17 ayat 11 ini saudara sekalian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, saudara sekalian. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi orang-orang yang mau menerima makanan keras atau bertumbuh ya saudara sekalian adalah orang yang menerima firman dengan segala kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci, artinya membaca firman, merenungkan, dan kemudian menjadi pelaku. Nah saudara, mari kita lihat siapakah yang disebut Kristen bayi itu saudara sekalian, atau Kristen kanak-kanak ya. Kristen bayi itu siapa saudara sekalian? Ya, itu satu orang Kristen yang tidak mau bertumbuh ya. Nah, Argo tolong bacakan 1 Korintus 3 ayat 6-7, kemudian Roma 10 ayat 14-15, Argo. 1 Korintus 3 ayat 6-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Roma 10 ayat 14-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. 1 Korintus 3 ayat 6-7 katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan, saudara sekalian. Kemudian di Roma 10 ayat 14-15 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya saudara sekalian. Nah, orang Kristen bayi itu yang pertama adalah orang Kristen yang tidak mau bertumbuh. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, saudara sekalian, membutuhkan pertumbuhan. Karena jika tidak bertumbuh berarti itu adalah makhluk mati ya saudara sekalian. Tanda-tanda orang Kristen yang tidak mau bertumbuh adalah orang yang skeptis, yang mempunyai sifat yang cenderung curiga gitu ya saudara. Dan orang yang apatis, yang
mempunyai sifat tidak mempercayai suatu perubahan atau keberhasilan, saudara sekalian. Syarat untuk bertumbuh di firman Tuhan, di 1 Korintus tadi kita lihat ya saudara sekalian, ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Allah lah yang memberi pertumbuhan, saudara sekalian. Tapi kemudian juga ada yang diutus, saudara sekalian, untuk memberitakan firman Tuhan, saudara sekalian. Ya, bagaimana dapat mereka percaya, orang percaya kepada Yesus kalau tidak ada yang memperdengarkan firman Tuhan, ya saudara sekalian, yang memberitakan firman Tuhan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya kalau tidak diutus, ya saudara sekalian. Syarat untuk kita bertumbuh di firman Tuhan, ya saudara sekalian, kita tahu bahwa ada yang menyiram, ada yang memberitakan, tapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan, saudara sekalian. Ada yang memberitakan, ada yang menyiram, ada yang menanam, ada yang menyiram, dan kemudian ada yang memberitakan. Tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Mengapa kita harus bertumbuh? Yaitu untuk melindungi diri kita dari dosa dan juga dari kuasa gelap, ya saudara sekalian, ya, dari iblis. Di Lukas 4 ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah ini, iblis selalu menunggu waktu yang baik untuk menjatuhkan kita. Iblis senang untuk menjatuhkan kita agar rohani kita jatuh dan tidak dapat bangun lagi. Jika perlu bertumbuh, ya, untuk kita bisa menyatakan Kristus Yesus, ya saudara sekalian, ya. Kita perlu bertumbuh, saudara sekalian. Jadi kita dapat memberitakan Yesus Kristus kepada orang lain. Dan juga kita punya perlengkapan rohani buat diri kita juga sendiri. Dan kita juga dapat menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Karena Tuhan Yesus tidak pernah janji bahwa orang Kristen tidak akan mengalami kesulitan. Tuhan Yesus tidak pernah janji bahwa orang Kristen akan bebas dari kesulitan-kesulitan. Tapi yang pasti adalah kita akan berkemenangan. Nah, untuk itu kita perlu bertumbuh, ya, untuk dapat mengatasi dan berkemenangan atas masalah atau kesulitan. Jadi hal yang pertama, saudara sekalian, Kristen bayi itu adalah orang Kristen yang tidak mau bertumbuh. Nah, yang kedua, orang Kristen bayi itu adalah orang Kristen yang suam-suam atau tidak panas atau tidak dingin, ya. Argo bacakan Wahyu 3 ayat 15 sampai 19, Argo. Wahyu 3 ayat 15 sampai 19. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Wahyu 3 ayat 15 sampai 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, saudara. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Nah, orang Kristen bayi yang kedua adalah orang Kristen yang suam-suam kuku dan atau tidak panas dan tidak dingin. Orang Kristen yang suam-suam adalah orang yang imannya tergantung pada situasi dan kondisi. Nah, jangan sampai kita begitu. Tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara sekalian ya. Nah, sifat dari orang yang suam-suam seperti ini. Di 2 Petrus 2 ayat 22 dikatakan, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya, saudara. Nah, inilah saudara. Jadi, ya itu, jangan sampai, ya keras banget ini ya. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya, saudara. Ya, orang Kristen yang suam-suam adalah orang yang imannya tergantung pada situasi kondisi. Kalau situasinya baik, ya dia senang ya, dia memuji Tuhan. Kalau situasi yang nggak baik, yang tidak mau bertobat sungguh-sungguh, nah itu seperti tadi, seperti anjing menjilat muntahnya, ya, dan babi kembali ke kubangan, saudara sekalian. Yesus sering menyamakan kondisi rohani seseorang, saudara sekalian, dengan perbuatan ya, membandingkan artinya perbuatan dengan kondisi rohani seseorang. Ya, nah seperti di Matius 7 ayat 16-17 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah ini Tuhan Yesus katakan, ini Tuhan Yesus yang ngomong, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, perbuatan orang percaya Yesus yang sejati akan menjadi garam dan terang ya, artinya juga panas atau dingin dalam tanda kutip, artinya yang berguna ya saudara. Artinya perbuatan itu akan bermanfaat bagi dunia dalam beberapa cara dan mencerminkan arah rohani dari kehidupan yang diubahkan, saudara. Tetapi perbuatan yang suam-suam kuku, artinya perbuatan yang dilakukan tanpa sukacita, tanpa kasih, dan tanpa api Roh Kudus, saudara sekalian. Dan akan merugikan dunia yang melihatnya, saudara sekalian. Orang yang suam-suam kuku adalah orang yang mengaku mengenal Tuhan, tapi dalam hidupnya itu seolah-olah Tuhan tidak ada. Mereka pergi ke gereja, tapi keadaan batin mereka penuh dengan kemunafikan, saudara sekalian, dan itu memuakan bagi Tuhan, saudara sekalian. Ya. Tapi Tuhan Yesus baik ya saudara sekalian, menegur dengan kasih. Artinya Tuhan Yesus bilang di Wahyu 3 ayat 19 katakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan Yesus dengan kasih atau dalam kasih menegur dan mendisiplinkan mereka saudara sekalian, atau perintahkan mereka bertobatlah, dan Tuhan mendorong supaya mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah penuh kasih karunia, saudara sekalian, dan panjang sabar, dan memberikan kita waktu untuk bertobat. Jadi hal yang kedua, siapakah Kristen bayi itu adalah orang Kristen yang suam-suam, yang tidak panas dan tidak dingin, saudara sekalian, yang suam-suam kuku. Kita jangan sampai ya jadi Kristen bayi terus ya, jangan sampai harus dewasa rohani ya. Dan siapakah yang Kristen bayi? Yang ketiga adalah orang Kristen yang meragukan keselamatannya ya saudara sekalian. Nah, Argo tolong dibacakan di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Argo, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, saudara sekalian.
Jadi hal yang ketiga, Kristen bayi itu, saudara sekalian, orang Kristen bayi adalah orang Kristen yang meragukan keselamatannya. Keselamatan kita orang percaya Yesus adalah bahwa keselamatan itu hanya karena kasih karunia dan anugerah Allah yang melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Perbuatan baik kita itu murah hati, misalnya suka memberi, dan kita juga hidup saleh misalnya, itu adalah buah dari keselamatan saudara sekalian. Nah, perbuatan baik ya bukan untuk mendapatkan keselamatan atau sorga saudara sekalian. Jadi sorga atau keselamatan itu benar-benar kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik. Orang Kristen bayi ini ya saudara sekalian memang rawan ya, yang akan mudah dipengaruhi dengan ajaran sesat. Seperti di Efesus 4 ayat 14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, mudah kena godaan saudara sekalian ya. Orang yang meragukan keselamatan itu ya saudara sekalian. Sering berselisih ya saudara sekalian. Kemudian mudah terpancing dengan kejahatan. Membuat masa depan orang Kristen bayi itu juga jadi tidak tentu. Sehingga sukar juga untuk dikatakan apakah mereka bisa setia sampai akhir saudara sekalian. Nah, orang Kristen bayi yang ketiga saudara sekalian ya, yang ketiga siapakah orang Kristen yang bayi yang ketiga adalah orang Kristen yang meragukan keselamatannya saudara sekalian. Maka janganlah kita terus menjadi Kristen bayi. Kita harus bertumbuh dan menjadi dewasa rohani saudara sekalian. Jadi untuk kita tidak menjadi Kristen bayi, terus saudara apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus bagaimana saudara sekalian? Nah, otomatis ya kita harus bertumbuh dewasa rohani kita saudara sekalian ya. Artinya kita tidak diharapkan jadi kanak-kanak terus dalam iman kita. Sebagaimana di 1 Korintus 13 ayat 11 katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, jadi bertumbuh dewasa rohaninya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya rohani kita atau kekristenan kita tidak anak-anak terus atau bayi saudara sekalian, kita bertumbuh dewasa rohaninya ya. Sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu ya saudara sekalian. Artinya kita tidak diharapkan jadi kanak-kanak terus dalam iman kita. Yesus mengutus Roh Kudusnya untuk kepada kita untuk memastikan agar kita bertumbuh dewasa secara rohani ya saudara sekalian. Kemudian juga kita bertumbuh iman kita dalam kerendahan hati saudara. Sebagaimana di Matius 18 ayat 3 sampai 4 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi bertumbuh dalam kerendahan hati. Jadi kerendahan hati di sini adalah bagaimana seorang anak kecil yang bergantung kepada orang tuanya. Kerendahan hati di sini juga adalah bagaimana kita harus bergantung sepenuhnya kepada Dia, Yesus Kristus Allah kita, saudara sekalian. Dan kemudian kita memiliki sikap yang mudah untuk diajar ya saudara sekalian. Mudah untuk diajar karena kita ini anak-anak Allah juga murid-murid Yesus saudara sekalian. Di 1 Yohanes 3 ayat 1 katakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia, saudara sekalian. Jadi kita harus mempunyai sikap yang mudah untuk diajar, saudara sekalian. Kita adalah anak-anak Allah, tapi jangan lupa kita juga adalah seorang murid Yesus, ya saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan di amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita harus memiliki sikap hati yang mudah diajar. Memiliki hati yang lembut dan peka saat Roh Kudus berbicara kepada kita. Sebagaimana di Kolose 1 ayat 28 katakan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat
untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Karena selama kita masih hidup, saudara sekalian, dalam dunia ini akan ada selalu pencobaan-pencobaan yang akan kita hadapi. Nah, kita perlu kedewasaan dalam rohani, saudara sekalian. Itu berarti kita menjadi pribadi yang rendah hati, mudah diajar, dan jadi seorang murid yang meneladani Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Jadi ada 3 hal tentang siapakah Kristen bayi itu, saudara sekalian, dan kita jangan jadi Kristen bayi. Kristen bayi adalah orang Kristen yang tidak mau bertumbuh, adalah orang Kristen yang mati atau yang menjadi skeptis atau apatis, ya saudara sekalian, tidak akan mampu untuk menang dalam keadaan hidup, ya, melawan keadaan hidup atau kesulitan hidup. Dan kemudian Kristen bayi itu adalah orang Kristen yang suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, yaitu orang yang tidak mau bertobat sungguh-sungguh, merasa mengenal Tuhan tapi batinnya penuh kemunafikan, membuat Allah muak kepadanya, ya saudara sekalian. Dan ketiga, Kristen bayi itu adalah orang Kristen yang meragukan keselamatannya. Kristen bayi ini adalah yang mudah dipengaruhi akan ajaran sesat, saudara sekalian. Kristen bayi yang meragukan keselamatannya akan terpengaruh ajaran sesat, gampang tergoda, suka berselisih. Ini dikarenakan kurangnya mengenal dan memahami firman Tuhan. Jadi apa yang harus dibuat, saudara sekalian, untuk kita dewasa rohani dan tidak jadi Kristen bayi terus adalah kita bertumbuh dewasa rohani kita, dan kemudian kita bertumbuh dalam kerendahan hati, dan kemudian kita miliki sikap yang mudah untuk diajar, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita tiap hari Minggu ke gereja, dan saya juga tiap hari, ya saudara, saya melihat sekarang penginjilan luar biasa, ya, melalui sosial media, saudara sekalian. Ya, Alkitab juga ada, ya, di handphone kita, ya. Bacalah, saudara sekalian. Kita lihat handphone tapi kita baca Alkitab, saudara sekalian. Misalnya ada waktu-waktu untuk itu, saudara sekalian. Marilah kita mengikuti kata-kata Tuhan Yesus, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam kekudusannya. Kita jangan mendukakan hati Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Dan kita mau hidup suci, hidup pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita kudus, saudara sekalian. Dan kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara. Kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, kita akan mengalami lautan api atau kematian kedua, lautan api selama-lamanya, saudara sekalian. Dan kemudian juga Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang untuk masuk sorga, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, Tuhan Yesus juga katakan, kalau kita selalu memperingati karya keselamatannya, saudara sekalian, ya, dia sudah menumpahkan tubuh darahnya untuk penebusan dosa kita, saudara sekalian. Kita sudah diselamatkan. Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darahnya, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, saudara sekalian, hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler, yang spiritual dan mujizat pasti terjadi melalui hidup kita, saudara sekalian, melalui diri kita, saudara sekalian. Dan itu juga kita lihat, ya saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Dan ini adalah perintah, saudara sekalian, untuk menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Nah, kemudian juga kita lihat percakapan daripada Tuhan Yesus dengan Petrus. Petrus pernah menanyakan, kami sudah mengikut engkau, apa yang akan kami peroleh? Kata Tuhan Yesus, kamu akan memerintah bersama aku, kamu dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Dan juga saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Marilah dalam hidup kita setiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan, dan tiap hari belajar firman Tuhan, belajar dalam kehidupan ini, renungkan firman Tuhan dan lakukan, saudara sekalian, ya. Tidak ada orang yang jadi pandai, semuanya harus belajar, saudara sekalian. Dan juga berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini supaya tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Nah, demikianlah saudara sekalian, marilah kita menjadi orang Kristen yang dewasa, dapat menerima makanan keras, ya saudara sekalian. Bukan firman Tuhan yang enak-enak saja, tetapi kita harus tahu dalam-dalam, ya saudara sekalian, menyelidiki firman Tuhan selalu, saudara sekalian. Jadi
Kita pelajari pagi hari ini, Kristen bayi adalah orang Kristen yang tidak mau bertumbuh, itu nomor satu. Dan kemudian yang kedua, orang Kristen bayi adalah orang Kristen yang suam-suam, tidak suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Dan ketiga, Kristen bayi adalah orang Kristen yang meragukan keselamatannya, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, inilah firman pagi hari ini. Semoga jadi berkat bagi saudara sekalian. Marilah kita komitmen semuanya bersama-sama, kita mau memuliakan Tuhan Yesus dan kita mau berguna bagi Tuhan Yesus dan bagi sesama. Dan kita memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias, Pendeta Elvis Sirait. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang sungguh memberkati, firman Tuhan yang luar biasa. Kami diajar untuk menjadi orang Kristen yang dewasa, bukan orang Kristen yang kanak-kanak. Terima kasih Ibu Gembala, doa kami untuk Ibu selalu diberi kesehatan, umur panjang. Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk mempersiapkan jemaat Tiberias menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang tangguh, jemaat yang siap pesta di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati melalui firman Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau jadi orang Kristen yang dewasa. Amin. Jadi kedewasaan itu penting, saudara. Kedewasaan itu bukan hanya selalu diukur dari usia, tapi kedewasaan itu bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita merespon atas setiap situasi, setiap keadaan. Itu sebabnya kedewasaan seseorang itu nggak selalu diukur dengan usia. Ada orang yang usianya udah matang, usianya udah lumayan banyak, tapi sifatnya masih anak-anak, gampang tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit marah. Ada di sini yang dikit-dikit tersinggung, ada? Cung? Ada? Nggak ada? Yang benar. Nah, maka kalau saudara ibu-ibu dikit-dikit tersinggung, berarti ibu-ibu nggak dewasa. Tapi saya percaya ibu-ibu di tempat ini, ibu-ibu yang dewasa. Katakan amin. Ya, maka situasi dunia hari ini saudara makin tidak menentu, ya perang makin menakutkan saudara. Artinya apa saudara? Dibutuhkan kedewasaan. Meresponi, menyikapi keadaan dunia yang semakin berat ini dibutuhkan kedewasaan. Masalah-masalah hidup yang kita hadapi hari-hari ini makin rumit, makin berat. Maka dibutuhkan kedewasaan. Badai hidup, kesulitan hidup itu saudara harus kita sikapi dengan kedewasaan. Amin. Termasuk dewasa secara iman. Maka tadi Gembala Sidang kita mengajar 3 hal, yaitu ya orang Kristen yang anak-anak atau orang Kristen yang bayi. Yang pertama ya orang Kristen yang tidak mau bertumbuh. Yang kedua adalah orang Kristen yang suam-suam. Dan yang ketiga adalah orang Kristen yang meragukan keselamatannya. Hari ini saudara jangan ragu, saudara ada Yesus. Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hari ini saudara percaya Yesus, ada Yesus, terima sakramen, baptisan, penyerahan anak, sakramen perjamuan kudus minyak urapan, sorga Tuhan jamin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka saya sedikit menambahkan yang keempat, orang Kristen yang kanak-kanak yang baik itu seperti apa? Kita baca 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti, stop dulu. Ketika kita anak-anak, maka kita berkata seperti apa? Anak-anak. Jadi perkataan anak-anak dengan perkataan orang dewasa sama atau beda? Beda atau sama? Mulai diam. Sama atau beda? Beda. Jadi Paulus bilang ketika aku anak-anak, aku ngomongnya seperti anak-anak. Saya mau tanya sama saudara, saudara ngomongnya seperti anak-anak atau seperti orang dewasa? Yang benar. Ya cukup ayatnya. Saudara perhatikan. Saudara perkataannya seperti anak-anak atau seperti orang dewasa? Jadi ayat ini mengajar kepada kita, kalau kita Kristen anak-anak,
itu akan terlihat dari perkataannya. Orang Kristen yang anak-anak, dia ada masalah, dia bilang, habislah aku, habislah aku. Ya ampun, kayaknya nggak mungkin lagi. Tapi orang Kristen yang dewasa, dia ada masalah bertubi-tubi, dia akan berkata, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku percaya Tuhan pasti menolong aku. Aku percaya Tuhan pasti memberkati aku. Amin. Maka dari ucapan itu kita bisa tahu kita ini Kristen anak-anak atau Kristen yang dewasa. Maka yang keempat saya menambahkan khotbah Ibu Gembala, orang Kristen anak-anak atau orang Kristen baik adalah orang Kristen yang tidak menjaga perkataannya. Jadi saudara, ya Ibu pernah khotbah bahwa manusia itu saudara lihat mukanya ya. Muka saudara misalkan. Telinganya ada berapa? Telinganya ada berapa? 2. Mulutnya ada berapa? 1. Kenapa Tuhan nggak bikin mulut 2? Bisa nggak Tuhan bikin mulut 2? Bisa. Artinya apa? Kenapa Tuhan kasih telinga 2? Artinya Tuhan mau kita banyak dengar. Banyak dengar, banyak dengar. Dengar suara Tuhan, dengar firman. Tapi mulutnya cuma dikasih 1. Apa fungsi mulut? Untuk makan. Yang kedua, untuk apa? Berbicara. Maka hati-hati juga jangan banyak bicara, saudara. Karena banyak bicara itu bisa membuat kita jatuh, bisa membuat kita salah. Itu sebabnya kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Ada banyak pertengkaran dalam rumah tangga karena suami nggak menjaga perkataan. Ada banyak anak-anak yang nggak mau percaya omongan bapaknya. Karena omongan bapaknya nggak pernah ditepati. Siapa di sini yang bapak-bapak anaknya ngomong nggak pernah dengerin? Siapa bapak-bapak yang dianggap remeh sama anaknya, direndahkan sama anaknya? Nah, sini dulu, bapak mau ngomong. Ngomong apa bapak? Bapak kan begini. Lain di mulut, lain di hati gitu. Lain di perbuatan. Seberapa banyak di sini kita bapak-bapak yang anaknya nggak mau dengar dengan ucapan orang tuanya. Kenapa? Karena ucapan orang tuanya itu tidak jadi berkat, tidak jadi contoh. Seberapa banyak ibu-ibu, istri-istri yang kepahitan, sakit hati karena ucapan suaminya. Kita baca bersama di dalam Amsal 12 ayat 18. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Ada orang yang apa? Stop dulu. Lancang mulutnya. Apa arti lancang mulutnya? Ini ada jemaat enggak sih ini? Jemaat. Ada jemaat enggak ya? Jemaat. Apa arti kata lancang mulutnya? Apa? Apa sedang ngomong apa? Lancang mulutnya apa saudara? Kurang sopan, kasar. Lanjut kita baca. Ada orang yang apa? Lancang mulutnya seperti apa? Saya mau tanya sama saudara, tikaman pedang itu sakit atau enak? Enak atau sakit? Maka orang yang gak sopan mulutnya, orang yang lancang mulutnya, orang yang kasar mulutnya itu apa? Menyakitkan. Bilang kiri kananmu, jaga ucapanmu. Jangan menyakitkan. Jangan liatin saya bilang saudara. Seberapa banyak bapak-bapak di sini yang gak mau pulang karena istrinya ngomongnya nyakitin. Seberapa banyak ibu-ibu yang gak mau lihat suaminya karena suaminya ngomongnya nyakitin. Ada? Gak usah angkat tangan, saudara. Terus lanjut kita baca. Seperti pedang, tikaman pedang. Ada orang yang lancang mulutnya seperti apa? Tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan apa? Apa yang mendatangkan kesembuhan? Ucapan kita yang bijak. Jadi hari-hari ini banyak orang saudara sedang sakit mentalnya. Mentalnya sakit. Maka kadang kala mereka butuh ucapan-ucapan yang membangun. Amin. Kalau mereka nggak dapat ucapan-ucapan yang membangun di rumah, mereka akan cari ucapan-ucapan itu di luar. Maka jangan salahkan orang-orang rumahmu nggak mau pulang
karena di rumah ucapannya seperti tikaman pedang. Coba renungkan saudara. Saudara ucapannya seperti tikaman pedang atau seperti orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saya doa ucapan kita bijak mendatangkan kesembuhan. Sehingga melalui ucapan kita orang-orang dibangkitkan, orang-orang dipulihkan. Jaga ucapan kita. Saya pelajari ada 3 ucapan orang benar. Orang benar itu ucapannya seperti apa? Yang pertama saudara, ucapan orang benar itu perkataannya tidak boleh menipu. Sama-sama bilang bersama saya, aku tidak mau menipu. Amin. Saya tanya sama saudara, kalau ada saudara misalkan saudara ditipu seseorang, ditipu temenmu, ditipu nih. Lalu 2 minggu kemudian dia datang lagi. Jadi gini, saya mau ngomong sama kamu. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara pernah ditipu sama orang itu, saudara masih mau dengar omongan orang itu? Masih mau dengar? Ih, penipu. Gitu saudara. Iya. Benar nggak saudara? Kalau saudara ditipu orang, lalu orang itu kasih nasihat sama saudara. Gini loh. Padahal dia apa? Penipu. Saudara mau dengerin? Benar enggak? Benar. Jadi orang yang benar itu, orang Kristen itu ucapannya enggak menipu. Jadi hati-hati dengan ucapan saudara, enggak boleh nipu. Amin. Jangan jadi penipu. Kok ngeliatin saya sih saudara? Yang kedua, perkataan orang benar itu, perkataan orang Kristen itu tidak boleh memaki. Sama-sama bilang bersama saya, jangan memaki. Siapa di sini yang suka memaki? Ada? Gak boleh. Masa anak Tuhan memaki? Ibu-ibu jangan memaki-maki. Amin. Kan tambah melototin saya sih. Ini benar saudara. Jangan memaki. Terus selanjutnya perkataan orang benar tidak boleh. Tidak boleh apa? Ada yang suka fitnah, ada. Kok diam semua? Ada. Orang dunia bilang memfitnah itu lebih kejam dari apa? Iya. Saudara yang fitnah orang karirnya bisa mati. Iya. Saudara yang fitnah orang usahanya bisa tutup. Jangan fitnah orang. Jangan ngelapor yang enggak benar saudara. Jangan bilang sesuatu yang enggak benar. Dengar dulu, kumpulin dulu, dengar. Jangan memfitnah, saudara. Amin. Enggak boleh memfitnah. Kalau saudara memfitnah, itu bisa orang karirnya mati, saudara. Iya. Hari ini kita doa, mulut kita penuh kuasa, ucapan kita penuh kuasa. Karena ucapan kita membangun. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang keempat, orang Kristen yang kanak-kanak, orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang tidak menjaga perkataannya. Yang kelima, yang terakhir, kita baca bersama di dalam 1 Petrus 1, 14 sampai 16. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Yang kelima saya tambahkan dari khotbah Ibu Gembala, apa tanda orang Kristen baik atau Kristen anak-anak. Yang ketiga, orang Kristen yang tidak hidup dalam kekudusan. Alkitab bilang sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun apa? Melihat Allah. Jadi untuk menghadap Tuhan kita harus dengan kekudusan. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 berkata apa? Siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya.
Maka orang yang bertumbuh dewasa, orang Kristen yang dewasa, makin hari dia makin hidup dalam kekudusan. Dan kekudusan itu bukan tentang saudara dan teman saudara. Kekudusan itu tentang saudara dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara bisa pura-pura kudus, padahal saudara enggak kudus. Benar. Saudara bisa pakai baju yang putih, tapi saudara enggak kudus. Saudara bisa pura-pura. Saudara duduk hari ini sama siapa? Kan enggak tahu gitu. Kita enggak tahu. Kalau kita lihat pakaiannya, kita lihat penampilannya, wah kudus ini. Padahal waktu dia sendirian, entah apa yang dilakukan, kita enggak tahu. Maka kekudusan itu tentang kita dengan Tuhan. Maka kekudusan itu di mana? Di hati kita. Amin. Saya mau tanya sama saudara, terang dan gelap bisa bersatu? Tidak. Untuk menghadap Tuhan kita harus datang dengan kekudusan. Dan hidup ini nggak boleh main-main lagi, nggak ada setengah-setengah. Harus kudus. Iya, harus kudus. Kalau saudara nggak hidup dalam kekudusan, apa bedanya sama orang dunia? Iya. Maka terang dan gelap tidak bisa bersatu. Amin. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara duduk di tempat terang, lalu orang di dalam gelap, saudara bisa melihat orang yang ada di dalam gelap, yang dari terang, bisa? Bisa? Ini ada orang atau enggak sih saudara? Bisa? Enggak bisa. Lalu saya mau tanya, orang yang di dalam gelap ngelihat saudara di dalam terang, kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Maka kalau saudara hidup dalam kekudusan, orang bisa lihat saudara. Amin. Maka mari kita berjuang hidup dalam kekudusan. Amin. Orang jatuh dosa itu saudara enggak tiba-tiba. Sekali lagi, orang jatuh dosa itu enggak tiba-tiba. Ingat cerita tentang Adam dan Hawa. Apakah Adam dan Hawa langsung makan buah terlarang itu? Enggak. Dia apa dulu? Digoda dulu. Siapa yang goda? Siapa yang goda? Siapa? Iblis atau ular? Ular atau iblis? Iblis. Setiap hari kita digoda. Tapi kalau kita mau jaga pikiran kita, jaga hati kita, mau godaan apapun kita tetap kuat. Amin. Maka yang kelima, orang Kristen yang kanak-kanak, orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang tidak hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Gereja Tiberias mempersiapkan jemaat yang kudus. Saya doa saudara hidup dalam kekudusan. Kalau saudara hidup dalam kekudusan, mulutmu ada kuasa, tanganmu ada kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Sama-sama katakan, ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan
kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku sembahkan Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi sama-sama. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi sama-sama, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi sama-sama nyatakan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama kita terima yang terbaik tubuh dari Tuhan Yesus dalam sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus, Kau telah mati bagiku, bangkit bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Mari sama-sama kita beri pada siang hari kita masuk perjamuan kudus dengan kasih Kristus. Kami mengundang yang terkasih kembali sidang terkasih pendeta Darneti Pariaji untuk pimpin perjamuan kudus pada siang hari. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan kemudian kita bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28. Kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari."
Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Nah, sesudah kita mendengar firman Tuhan tadi, kita tahu bahwa kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita dosanya diampuni, saudara sekalian, dan kemudian kita akan hidup kekal. Dan Tuhan Yesus janji kalau kita di dalam Tuhan Yesus ya, atau menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang spektakuler, yang spiritual, yang mujizat besar pasti bisa terjadi melalui diri kita, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus juga katakan kita akan hidup kekal ya, saudara sekalian. Kemudian juga bukan kematian kekal, tetapi kita akan hidup di sorga. Dan juga Tuhan Yesus katakan akan hidup oleh aku, kata Tuhan Yesus. Nah, hidup kita nanti akan hidup di sorga kelak, tapi juga waktu hidup di bumi ini kita akan hidup seperti kata-kata Tuhan Yesus dalam mengajarkan doa kepada kita, hidup kita di bumi seperti di sorga. Saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya semakin hari akan semakin susah, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin ya susah, saudara sekalian ya. Semakin susah, sulit, dan kemudian mahal, saudara sekalian, sukar, saudara sekalian. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, yang hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup di dalam kekudusan Allah, maka kita tidak akan dirusakkan. Kita akan berkemenangan atas masalah, kita akan berkemenangan atas resesi ekonomi, tidak akan mengalami resesi secara pribadi asalkan kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak duniawi, kita tidak materialistis, saudara sekalian, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, dan juga kita akan berkemenangan atas masalah atau apapun ya, sakit penyakit, saudara sekalian, atau juga masalah finansial kita, saudara sekalian. Nah, kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus, saudara sekalian. Mari kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa.
Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah. Tidak diabetes. Aku tolak hepatitis. Aku tolak demam berdarah. Aku tolak COVID-19. Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak keropos tulang. Tidak kanker tulang. Tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat. Tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, pekerjaan, orang tua, rumah tangga, anak, cucu, atau orang tua, suami, istri, doakan dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dan inilah minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya yang sakit sembuh dalam nama Tuhan. Dan digunakan pada
kebutuhan-kebutuhan tertentu pasti akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami tahu dalam hidup kami ini Tuhan Yesus, kami akan selalu disertai Engkau, diiringi oleh Engkau dan dibimbing oleh Engkau, dituntun oleh Engkau Tuhan Yesus. Dan kami minta Tuhan Yesus selalu berkenan kepada kami semua Tuhan Yesus, selalu berkenan dan kami semua sehat sempurna. Kami tolak sakit penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua sehat dan sembuh. Dan hamba berdoa untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Jadikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia mempunyai wibawa ilahi yang besar Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, dan berikan hikmat, akal, budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Tuhan Yesus, berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat rohani. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan mereka menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Dan kemudian berikan mereka berkat jasmani Tuhan Yesus, mereka selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus berkat materi apapun yang diperlukan dalam kehidupan ini selalu tercukupi. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia apapun yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Dan dalam hidup ini selalu berkemenangan, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, dan menang atas sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia ini, berdoa penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini tercukupi. Dan untuk hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, usher, greeter, media, tim worship, kids dan Buana Guys semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro, istri dan anak diberkati, Pak Kiat dan Ibu Susan diberkati, Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Ibu Popi dan Pak David dan Ibu Eli dan Robert kedua cucunya diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Tani diberkati, Meliana dan Antoni diberkati, Raymond dan Dia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami minta kepada Engkau Tuhan Yesus, berkenanlah Tuhan Yesus pada Gereja Tiberias Indonesia selalu. Berikan apa yang menjadi program Gereja Tiberias Indonesia Engkau berkenan dan bikin berhasil Tuhan Yesus. Dan kami minta kepada Engkau kuasa-Mu, kasih-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan para orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, untuk Kau kasihi, Engkau berikan jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang belum mengenal Engkau dimenangkan di Gereja Tiberias Indonesia, dan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga dan nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia, Kau kasihi, Kau berkati Tuhan Yesus. Dan kami serahkan Gereja Tiberias dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Ervis. Terima kasih Bu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Kami sungguh diberkati melalui pelayanan Ibu. Dan kami terus berdoa untuk Ibu dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dan Tuhan tambahkan hikmat, pewahyuan untuk terus mempersiapkan Jemaat Tiberias siap ke surga. Terima kasih Ibu Gembala.
Terima kasih Tuhan untuk ibadah minggu hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan, iman kami dibangkitkan, dan kami percaya sesuai janji firman-Mu, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan berkatilah umat-Mu, sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Juga umat-Mu yang beribadah secara live streaming, kiranya kuasa, mujizat, berkat dicurahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga umat-Mu. Berkati semua yang melayani Tuhan, berkati pemimpin pujian, saudara Vander bersama istri, anak keluarga Durapi diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati juga saudara Richard bersama istri, anak keluarga Durapi diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Daniel Bagus, berkati Sandi, juga Bram, juga yaitu James bersama orang tua keluarga Durapi diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh anak-anak muda choir, Tuhan berkati, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator, semua diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat firman Tuhan secara luar biasa. Tuhan urapi, Tuhan terus pakai secara luar biasa, akan menjadi pemimpin yang hebat, yang diurapi, yang penuh kuasa. Dan berkati juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami datang dengan berkat dan kami akan menutup ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me.